Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha memberi, maha hidup dan maha menegakkan segalanya. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan sejati yang hidupnya penuh zikir dan tawakal kepada Rabb semesta alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti sedang berjalan di medan kehidupan ini. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang lapang, dan ada yang sempit. Seringkali kita merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena jiwa yang kering dari zikir, hati yang jauh dari Allah, dan harapan yang mulai pudar. Padahal Allah telah memberikan kepada kita sebuah senjata yang sangat kuat, bukan senjata untuk melawan manusia, tapi untuk menguatkan jiwa, menenangkan hati, dan menarik pertolongan dari langit. Senjata itu adalah zikir, dan salah satu zikir paling agung yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang mengatur, menegakkan dan menghidupkan segala sesuatu. Kalimat ini bukan hanya ucapan, tapi panggilan jiwa. Ketika kita mengatakan Ya Hayyu, kita mengakui bahwa hanya Allah yang benar-benar hidup dan menghidupkan. Dan saat kita menyebut Ya Qayyum, kita menyandarkan seluruh urusan hidup kepadanya, karena hanya Dialah yang menegakkan rezeki kita, rumah tangga kita, bahkan detak jantung kita. Bayangkan, betapa dalamnya makna dua nama ini. Ia adalah sumber kehidupan dan penopang semesta. Maka, ketika kita menyebut namanya dengan yakin dan penuh rasa butuh, seolah-olah kita sedang berkata, Ya Allah, aku lemah, Engkau maha hidup, aku tak sanggup menanggung semua ini. Engkaulah yang menegakkan segalanya. Tolong aku. Ini bukan hanya zikir, ini adalah pengakuan, penyerahan, sekaligus permohonan pertolongan dari lubuk hati terdalam. Dan siapapun yang menghidupkan zikir ini dalam hidupnya, akan merasakan bagaimana Allah perlahan-lahan membuka pintu-pintu yang dulunya tertutup, menenangkan badai yang dulu mengacaukan hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Apa makna sebenarnya dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum? Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup. Hidup Allah bukan seperti hidup manusia yang terbatas dan bergantung. Hidupnya adalah hidup yang mutlak. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mati, tidak pernah lelah. Sementara kita makhluk lemah ini bergantung pada tidur, makanan, oksigen, semuanya. Maka saat kita menyebut Ya Hayyu, kita sedang memohon kepada Allah agar kehidupan kita yang serba lemah ini disambungkan kepada sumber kehidupan yang hakiki. Ketika hati kita mulai mati karena dosa, kita ucapkan Ya Hayyu. Ketika semangat, hidup mulai padam karena cobaan, kita ucapkan Ya Hayyu. Saat harapan seolah hilang, kita memanggil Ya Hayyu. Karena hanya dengan menyambung diri kepadanya, hati kita bisa kembali hidup. Lalu, Ya Qayyum, wahai Zat yang maha menegakkan dan berdiri sendiri. Al-Qayyum berarti bahwa Allah lah yang menegakkan segala sesuatu. Langit, bumi, takdir, kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri kecuali Allah. Kita berdiri karena ditopang. Kita hidup karena diberi hidup. Bahkan rezeki yang kita cari siang dan malam pun tak akan sampai jika bukan karena Allah yang mengizinkannya. Jadi saat kita berkata Ya Qayyum, kita sedang berkata, Ya Allah, aku sudah mencoba, aku sudah berusaha. Tapi aku tahu, tak ada satupun yang bisa tegak tanpa pertolongan-Mu. Maka tegakkanlah urusanku, kuatkanlah langkahku, lancarkanlah rezekiku, dan tuntunlah aku di jalan-Mu. Inilah inti dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita sedang meletakkan segala beban hidup kepada Zat yang tak pernah terbebani. Kita sedang memohon kehidupan batin, ketenangan, dan kekuatan di tengah dunia yang semakin berat. Kita sedang mengembalikan ruh tauhid kita, bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan menegakkan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan zikir ini. Ia pendek di lisan, tapi dalam di makna. Ia ringan diucap, tapi berat timbangan pahalanya. Dan jika dibaca dengan hati yang yakin dan berserah, ia menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu pertolongan Allah yang tak disangka-sangka.
Jika kamu ingin saya lanjutkan ke narasi 3, keajaiban zikir. Ini dalam rezeki, saya bisa kembangkan juga secara menyentuh dan menguatkan spiritualitas pendengar. Ingin lanjut? Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah berada di titik lelah dalam mencari rezeki. Sudah bekerja keras, siang malam banting tulang, tapi hasil tak seberapa. Ada pula yang merasa selalu tertinggal, usaha macet, dagangan sepi, proyek tak kunjung datang, dan seakan-akan hidup ini penuh tembok penghalang. Namun sadarkah kita bahwa rezeki bukan semata tentang usaha fisik, rezeki juga soal ruh, soal bagaimana hati kita terhubung kepada Sang Pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah rahasia besar zikir Ya Hayyu Ya Qayyum berperan. Zikir ini bukan sekadar bacaan di bibir. Ia adalah permohonan langsung kepada Zat yang menghidupkan dan menegakkan segalanya, termasuk pintu rezeki kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum dengan penuh keikhlasan dan harapan, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya baik dari dunia maupun akhirat." Bayangkan, hanya dengan kalimat pendek itu, jika dibaca dengan iman, penuh harap dan keyakinan, Allah akan cukupkan. Dan cukup dari Allah itu bukan berarti pas-pasan. Kadang cukup itu artinya hati tenang walau sedikit. Kadang artinya datang pertolongan tak disangka-sangka. Kadang artinya rezeki yang bukan hanya mengisi kantong, tapi juga menyembuhkan hati. Ada seorang ulama yang menuliskan dalam kitabnya, "Barang siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali di pagi hari dengan khusyuk dan istiqamah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, dicukupkan kebutuhannya, dan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan besar." Hadirin yang dimuliakan, rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa jadi anak yang saleh, rezeki bisa jadi kesehatan yang stabil, rezeki bisa jadi tetangga yang baik, pasangan yang mendukung, atau bahkan waktu luang yang berkah. Dan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya melancarkan rezeki secara lahiriah, tapi juga membersihkan hati dari rasa gelisah, iri, dan sempit dada yang seringkali justru jadi penghambat turunnya rezeki itu sendiri. Maka, mulai hari ini, jadikan zikir ini sebagai amalan harian. Bacalah setelah salat subuh dan maghrib sebanyak 100 kali atau sesuai kemampuan. Ucapkan perlahan, hadirkan hati, dan bayangkan bahwa kita sedang menggantungkan seluruh harapan kepada Allah yang Maha Hidup, yang tak pernah mati, yang tak pernah mengecewakan hambanya. Setelah kita memahami makna dan kedahsyatan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, kini saatnya kita tidak hanya mengaguminya, tapi mengamalkannya. Karena seindah apapun sebuah amalan, jika hanya berhenti di pengetahuan, ia tidak akan pernah mengubah hidup kita. Banyak orang tahu keutamaan zikir, tapi sedikit yang istiqamah melakukannya. Banyak yang hafal nama-nama Allah, tapi belum benar-benar merasakan kekuatan di baliknya. Maka mari kita mulai dari hal kecil. Luangkan waktu 5-10 menit setiap pagi dan sore. Ucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali, atau sesuai kemampuan. Lakukan dengan hati yang hadir, jiwa yang berharap, dan lisan yang lembut. Jadikan zikir ini sebagai sahabat dalam keheningan, saat menunggu, saat gelisah, bahkan saat air mata tak terbendung. Saudaraku, yang dirahmati Allah, zikir bukan hanya untuk saat lapang, tapi justru untuk saat sempit. Bukan hanya untuk para ulama, tapi untuk kita semua yang sedang berjuang dalam hidup. Karena Allah tidak memilih siapa yang Dia bantu. Dia hanya meminta kita mengetuk pintunya dengan hati yang tulus dan yakin. Dan percayalah, siapapun yang mengistiqamahkan zikir ini akan merasakan jalan yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Masalah yang tadinya berat terasa lebih ringan. Dan rezeki, baik berupa materi, cinta, waktu, maupun kekuatan batin, akan mengalir dengan izin Allah. Maka mari kita jadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai nafas spiritual kita. Bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi juga untuk menguatkan langkah menuju akhirat. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Zat yang Maha Hidup dan Maha Menegakkan segalanya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Hidup,
jangan Engkau biarkan kami bersandar pada kekuatan kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Wahai yang Maha Menegakkan, tegakkanlah urusan kami, cukupkanlah rezeki kami, dan hidupkanlah hati kami dengan cinta dan zikir kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.